يرجون تجارة لن تبور. Segala puji bagi Allah, kita bisa berkumpul kembali pada sore hari ini, Jumat, di hari yang mulia, hari yang penuh keberkahan, di mana kita akan melanjutkan mengenal lebih dalam seluk-beluk dari syariat Islam yang pasti membawa keadilan dan kebijaksanaan. Kita awali terlebih dahulu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira, membanggakan diri, ya, dibanding para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Ya, kita sebutkan terlebih dahulu di sini 5 keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Yang pertama adalah kata Rasul, nusirtu ru'bal adu masafatas syahr. Rasul Allah berikan rasa takut pada musuh. Ya, berarti artinya musuh siapa ini? Musuhnya Islam. Sampai dengan jarak 1 bulan perjalanan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan keistimewaan kalau sampai mau perang, itu musuh Allah berikan rasa ketakutan, itu jauh sebelum muslimin datang. Ya, sampai diibaratkan 1 bulan perjalanan. Contohnya dalam sejarah Islamnya, sirah nabinya yaitu perang Tabuk. Madinah ke Tabuk itu kan jauh itu. Yang sekarang sempat viral muncul apa itu di Saudi, salju itu loh. Ya, di situ. Dari Madinah ke situ kan jauh sekali. Tapi ketika muslimin sampai ke Tabuk, musuh-musuh sudah tunggang langgang, sudah nggak ada. Ya. Begitu juga ketika selepas Uhud ada perang yang dikenal dengan ngejar lagi sisa-sisa Abu Sufyan itu, Hamraul Asad. Itu ketika kaum muslimin sampai di tempat Hamraul Asad, kaum Quraisy sudah sampai Mekah. Rasa ketakutan. Selain Nabi Muhammad, tidak Allah istimewakan seperti itu. Yang kedua, ini nanti tema kita, jadi kita kasih warna lain dulu. Yang kedua adalah wa ju'ilat lil ardh masjidan wa tahura. Tanah, ya, Allah jadikan untukku, maksudnya untuk umatnya Nabi Muhammad juga, tempat sholat dan media bersuci. Jadi tanah, bumi ini, hamparan yang begitu luasnya ini, Allah jadikan untukku dan umatku sebagai masjidan, tempat sholat dan media bersuci. Ini nanti pembahasan kita. Ya, kita bahasa Arabnya di sini adalah tahura. Nah, dari tempat sholat ini maka muncul fa'ayyuma rajulun adrokat hussolah fal yusolli. Siapa saja yang mendapati sholat, mendapati waktu sholat untuk melaksanakannya. Contohnya camping, Mas. Nggak ketemu sholat, nggak ada masjid. Waktu sholat sudah di mana? Ya mungkin di hutannya, kayak di kebunnya, di tempat campingnya, ya, dan seterusnya. Bebas, Mas. Kenapa? Karena bumi Allah jadikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya bisa digunakan untuk sholat. Asalkan kalau ada najis dihilangkan, sudah bebas. Mau dimanapun, Mas. Di mall umpamanya nggak ada ketemu masjid, mall nggak ada musolanya,
Ya, maka ketemu di mana tempat di situ bisa sholat. Kalau sekarang bahasanya, karena sekarang sudah pada diangkat sajadahnya, nggak perlu pakai sajadah. Paham maksudnya? Ya, sampai Rasul SAW dulu pernah ditanya, karena Masjid Nabawi dulu kan masih pakai pasir kerikil, kalau ada sebagian potongan pelepah kurma. Jadi sahabat tuh kalau sujud, jidatnya mesti berdebu, berpasir. Maka mereka izin kepada Rasul, ya kalau cuma bledok tuh ora apa-apa. Lek ketemu kerakal-kerakal itu loh. Maka minta izin kepada Rasul, gimana sebelum kita sujud, kita bersihkan pasir-pasir ini. Kata Rasul, enggak, sudah enggak apa-apa. Ya, karena tempat itu tetap bisa untuk sujud. Ya. Maka enggak masalah, enggak perlu harus pakai sajadah selama tidak ada najisnya. Kalau ada pun najis, ya tinggal dibuang najisnya, tempat itu kembali suci. Dan itu hanya dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa, zaman Sulaiman, ya sampai zaman Nabi Isa sekalipun, ibadah itu harus di ma'bad. Ma'bad itu tempat khusus. Entah orang kita menyebutnya salatan, mihrab, menyebutnya apalagi kuil, ya kanisah gereja, ya atau apa lah Yahudi itu sinagog. Tempat khusus, biasanya tempat yang tinggi-tinggi. Ya, zaman Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad mau dimanapun boleh. Ya, dimanapun boleh. Ini kekhususan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim. Dihalalkan untukku harta rampasan perang atau istilahnya ghanimah. Zaman Nabi dan Rasul sebelumnya nggak boleh mas perang, ya siapa lawan siapa tetap nggak boleh ngerampas harta musuh. Zaman Nabi Muhammad sampai kita kalau ada pertempuran yang benar-benar jihad fisabilillah, maka halal harta rampasan itu. Cuma jangan sampai disalahpahami. Harta rampasan itu adalah yang dibawa oleh musuh dalam kancah pertempuran. Bukan kemudian omai dijarah harta rampasan, enggak. Yang boleh diambil hanya yang ada di dalam kancah pertempuran. Tapi orang Arab itu motivasinya diantaranya adalah emas-emas dan perempuan-perempuan. Makanya kayak di Hunain, perang Hunain itu, ribuan kambing, ribuan kepingan dinar, dan istri-istri orang-orang Taif itu, mereka gunakan untuk penyemangat. Dan ternyata mereka kalah. Ya, awalnya muslimin kalah dulu, tapi itu membuktikan kalau orang itu dengan membawa hartanya, membawa motivasi yang lebih. Ya, akhirnya ya dapat harta rampasnya di situ. Tapi kalau yang punya kebun, jangan diambil kebunnya. Punya sawah, nggak boleh dirampas sawahnya. Karena memotong pohon aja nggak boleh, apalagi merampas kebun. Tapi kalau senjata yang ada dalam tubuhnya musuh boleh diambil. Musuhnya bisa ditawan kalau masih hidup. Ya, perempuannya bisa dijadikan budak, kemudian diperistri juga halal. Ya, ini salah satu keistimewaan Nabi kita SAW. Yang keempat, wa u'titu syafa'ah. Allah berikan Rasul sebagai pemberi syafaat. Ini ada dalam kajian tauhid. Dan yang terakhir, apa istilahnya? Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya hanya untuk umatnya saja. Ya itu kalau Rasul SAW rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Ini keistimewaan Nabi kita. Dan yang mau kita ambil adalah yang nomor 2 ini, yang tidak dimiliki oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya.
Kita telah mengawali dengan bersuci wudhu, kemudian juga mandi. Sekarang kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu dikenal dengan istilah tayamum. Ya. Istilah dengan tayamum. Definisinya tayamum adalah tetap bersuci. Ya, bersuci ya. Bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas. Ya. Hadas di sini hadas apa saja? Bisa besar, bisa kecil. Ya. Bersuci dari hadas, bisa besar, bisa kecil, sebagai pengganti air. Nah, ini kita kodai. Ini definisi tayamum mudahnya seperti ini. Ya. Bersuci ya, dari hadas, entah itu hadas besar, hadas kecil. Ya. Jadi sampai junub pun bisa digantikan dengan tayamum. Ya, apalagi cuma kentut ataupun buang air kecil. Sebagai pengganti air. Nah, pengganti di sini kita turunin lagi. Ya, pengganti itu karena satu ketidakadaan air. Apa bahasanya enaknya? Kealpaan air. Kok langka-langka maksud kalau ada gimana? Ya, kealpaan air. Kita kasih coretan sesudah berusaha mencari. Contohnya mas, contohnya ya. Sanyonya sing rusak. Ya, tetmon nggak ada isinya. Mau wudhu. Wah, nggak ada air. Ya, nggak ada air. Ya sudahlah, tayamum aja. Belum ada usaha. Padahal mungkin di showroom batik sebelah ada air. Itu berarti belum ada usaha. Kalau sudah ada usaha, sudah ke sebelah, atau mungkin ke masjid, karena biasa sholatnya di masjid, nggak ada air, ya berarti ya sudah, di situ ada celah untuk bertayamum. Memang ada usaha dulu. Yang kedua adalah ketidakmampuan. Tidak mampu gunakan air. Apa ini contohnya dalam kondisi sakit? Ya, sakit yang dilarang kena air, wudhu karena kalau tayamum kurang notok, ya, kayak kurang seger, ya, kurang piye ngono, salatnya kurang khusyuk, akhirnya tetap wudhu dan ternyata tambah parah, akhirnya meninggal. Ini malah nggak bawa maslahat. Ya, jadi boleh tempat yang mungkin tidak boleh kena air wudhu atau semua badan nggak boleh kena air wudhu, maka boleh diganti untuk tayamum. Atau yang ketiga, ini jarang terjadi, kekhawatiran. Ini yang pernah, kalau kita bahasa sejarah Indonesia, Perang Semarang, 5 hari Semarang itu. Ya, Ambarawa. Itu kan disinyalir sumurnya dikasih racun. Lah itu kalau mau wudhu bingung orang. Mau minum ya bingung, ada racunnya, entah itu benar apa enggak, terlepas dari hoak apa enggak. Yang penting kan berita yang terjadi seperti itu. Ya, sumurnya diracuni. Nah, kalau buat wudhu takutnya ternyata nanti bisa memberikan madharat ke badan. Maka kondisi semacam ini boleh digantikan dengan tayamum. Sampai sini paham ya? Jadi tayamum menggantikan apa saja? Kalau untuk besar berarti bisa menggantikan apa? Mandi. Kalau kecil bisa menggantikan wudhu. Dengan catatan 3 ini mas. A, B, C. Ya. Menggantikan mandi boleh mas. Tapi asalkan ABC-nya ini terpenuhi, salah satunya.
Ya, salah satunya. Tapi kalau ternyata tidak ada, ya berarti tayamum gugur. Ya, itu secara definisi. Kemudian materi. Materi tayamum. Berangkat dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Jikalau kalian lam tajidu ma'an, tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba. Di sini kita ambil potongannya. Fatayammamu sha'ida thayyiba. Di sini. Ini materi tayamum. Sha'id. Apa itu sha'id? Arti secara paling mudah difahami adalah pasir. Ya, apa Mas? Pasir, karena di Arab paling mudah sekali mendefinisikan sha'id apa? Pasir, karena mereka banyak sekali padang pasir. Jadi sepakat semua ulama yang namanya pasir boleh digunakan untuk tayamum. Asalkan punya sifat thayyibah. Apa itu thayyibah? Yang baik. Yang baik itu yang bukan dari najis. Ya, bukan najis. Berarti umpamanya pasir kucing boleh, Mas? Boleh, asalkan saat dulu yang diteleki. Kalau masih di karung, baru beli di pet shopnya, boleh. Ya, tapi kalau sudah di wadah, ya toiletnya kucing ya nggak boleh lagi. Ya, jadi pasir apapun boleh. Sepakat ulama. Masalahnya sekarang adalah kalau kita nggak nemu pasir, umpama kita di apa yang kayaknya kendaraan yang nggak ketemu, nggak bisa untuk tayamum. Mobil pribadi bisa ke pom bensin. Pesawat ada toilet. Apa kira-kira ya? Itu tetap harus wudu ya? Tetap harus wudu. Ya, kan ada, di toiletnya ada. Ya. Kereta ada toiletnya. Anggap kita enggak, kita bis di bawahnya ekonomi. Ya. Bis di bawahnya ekonomi. Ya, jadi bis yang ekonomi non AC itu kan biasanya nggak ada toiletnya. Ya, umpamanya naik ALS, ya kan, yang atasnya sepeda, kemudian itu kan nggak ada toiletnya. Maka kemudian muncullah yang disebut dengan debu atau bahasa Arabnya ghubar. Ya, ghubar itu debu. Ya. Maka di sini para ulama sekarang pun memperbolehkan, ya, memperbolehkan segala sesuatu. Jadi kemudian di sini tersimpulkan segala sesuatu yang di atas permukaan itu disebut dengan sha'id. Ya. Asalkan ini Mas, sifatnya ini ya, thayyib ya. Jadi umpama di sini kira-kira ada debu apa enggak Mas? Colek aja kalau ternyata. Nah, mukanya dicolek kan bisa, ya kan? Wah, dicoba saja di cermin, diginikan. Kalau ternyata ada debu sih kan berarti bisa dipakai. Ya. Jadi tadi contohnya kalau di bis yang nggak ada toiletnya, cari mungkin di bangku depannya atau jok yang lainnya atau di kacanya. Kalau itu semuanya ada debu, kordennya, maka itu bisa digunakan untuk apa? Tayamum. Ya coba kalau celananya 3 hari 3 malam. Ya, kalau camping jelas bisa. Celana untuk camping sudah jalan, sudah hiking, jelas bisa. Ya, di sepatu bisa. Ya, jadi semua permukaan boleh digunakan untuk tayamum. Ini materinya, ya, materialnya berarti sha'id dengan pemahaman yang kami jelaskan.
Sekarang cara di dalam bertayamum. Ya. Yang pertama jelas niat menghilangkan hadas. Niat menghilangkan hadas. Ya, hadasnya ini harus jelas, hadas besar atau hadas kecil. Harus saya mau sholat tadi sudah batal, nggak ada air, sudah usaha nggak ketemu air, maka ya sudah, ya saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas kecil saya. Tanpa harus dilafalkan. Yang kedua, kita tahu ya, bismillah. Yang ketiga, menepuk pasir 1 kali dengan 2 telapak tangan. Yang ketiga, menepuk itu bukan menepuk sinonim bahasa kita ya. Pasir dibek-bek-bek nggak gitu. Menepuk hanya nempel gini saja maksudnya. Ya, punggung ini punggung badan. Badan punggung yang sini ya. Badan telapak tangan nempel di pasirnya atau nempel di papan tulisnya ini. Ya, atau nempel di jendela namanya. Itu kemudian di sini habis menepuk ini kalau dirasa banyak maka digoyangkan. Ya, digoyangkan ini hadisnya tayamum ini hadis Ammar bin Yasir. Jelas banget Rasul mempraktekkan. Jadi umpamanya kita ambil di sini debu, ya, kemudian banyak, lihat mami di pasir gini, banyak, maka digoyangkan. Bagaimana cara menggoyangkannya? 1 telapak tangannya menggoyangkan sampingnya, gini. Nah, ya, jangan gini, hilang pasirnya. Ya makanya yang sesuai dengan praktek Nabi itu digoyangkan gini. Ya, kalau nggak biasa gini ternyata gini-gini dok, ya nggak apa-apa karena insya Allah masih tetap ada yang sisa. Atau ditiup pelan saja, gini. Habis gini kan, dibuka, ternyata banyak sekali beleduknya. Gitu aja. Ya, jadi itu tiga metode membersihkan kalau didapati terlalu banyak. Ya, digoyangkan kalau bahasa fikihnya digoyangkan. Kemudian nanti kita akan bahas ini. Yang keempat, mengusap wajah sebanyak 1 kali. Ya sudah, masih tadi langsung ke wajah persis seperti wudhu. Kemarin kan sudah, ya kayak gitu sudah. Tapi cukup sekali. Yang kelima, terakhir, mengusap punggung tangan sampai ini apa namanya? Pergelangan. Ya. Jadi dipukul ke pasir atau ke debu kemanapun, kemudian digoyang-goyangkan. Kalau banyak, kalau ternyata tipis nggak apa-apa, nggak usah digoyangkan juga nggak apa. Kemudian langsung membasuh wajah seperti kita wudhu. Kemudian dengan sisa pasir atau debu yang masih ada, kita langsung membasuh atau mengusap punggung tangan. Sekarang ini masih ada pasirnya enggak? Masih kan? Jadi cukup semacam ini, Mas. Bubar, selesai. Ya, jadi kita tuliskan di sini sebanyak 1 kali. Nah, ini praktek langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Siapa yang melakukan semacam ini maka tayamumnya sudah sempurna, kata Rasul. Artinya tayamum itu batasannya sampai sini, pergelangan. Nggak sampai sikut. Bahkan dulu itu sampai ada buku yang diajarkan di TPA, tayamum sampai ngusap kaki. Jadi kayak wudhu cuma ki nganggo pasir gitu. Ya, benar-benar bersuci dalam debu tenan. Ya. Jadi seperti anggota wudhu tapi nggak pakai air, pakai debu karena definisinya tayamum adalah mengganti wudhu. Berarti ya semua anggota wudhu ya sampai sikut barang gini. Ya, maka ini malah menyelisihi aturan Nabi. Nah sekarang ini kita merahi karena ada sebagian yang memperbolehkan menepuknya 2 kali. Ya, nggak salah. Jadi umpamanya nepuk pertama untuk wajah. Sudah selesai semuanya, nepuk lagi buat tangan. Ya, gini. Kalau diyakini tangan ini umpamanya ini masih sedikit tersisanya, ditempelkan lagi silahkan, tidak apa-apa. Kemudian untuk keduanya selesai. Silahkan untuk sholat. Udah mas, ya kan? Udah sudah, itu namanya tayamum. Ya. Mandi ini namanya menggantikan. Mau menggantikan wudhu, mau menggantikan mandi sama. Tayamum nggak ada metode lain. Cukup itu. Ya. Tapi dengan catatan tadi loh mas, ABC-nya ya mas ya. Jangan merubah ABC ini. Ya. Selagi ini ada baru boleh menggantikan. Sebetulnya kalau pengen merasakan tayamum bener-bener kayaknya berasa di zaman Nabi, itu kalau di Musdalifah. Kalau haji kan kumpul semuanya. Kalau di Arafah mungkin bisa ketemu masih beberapa toilet. Kalau di Musdalifah kan beralaskan langit, ya kan, bertikarkan bumi, bener nggak ada tenda-tenda. Beda kalau di Mina. Jadi toilet juga nggak sebanyak Mina ataupun Arafah. Jadi betul-betul di Musdalifah itulah yang kita bisa mempraktekkan tayamum. Karena susah, kecuali kalau punya sangu mamanya air. Nah sekarang kita ambil contoh. Ya, kasus pertama. Ada air dalam perjalanan untuk minum cukupnya, kemudian datang waktu sholat. Mana yang didahulukan? Untuk wudhu apa untuk minum? Ya? Untuk minum. Betul sekali. Ini yang didahulukan, kemudian tayamum. Kenapa? Masuk ke sini, kekhawatiran. Orang minum, nggak minum, bisa nanti pingsan, malah bisa kehilangan nyawa, dehidrasi, macam-macam. Ya. Untuk minum. Ya. Nah, kecuali kalau memang ada beberapa solusi, contohnya sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya batal alasannya toilet adoh, dadak metu, kemudian tayamum, maka ini nggak bisa dibetulkan. Kenapa? Sampean melewati tempat air Zam-Zam itu, kemudian pakai gelas saja, kemudian wudhu pakai gelas, bisa apa enggak mas? Bisa, sudah wudhu di situ. Insya Allah nggak ada yang larang. Asalkan wudhunya sebagaimana yang kita praktekkan. Lek wudhunya mbok gebyur. Kalau wudhunya sampai tili-tili ya. Nah. Ya. Yang santer di Indonesia, tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat. Umpamanya maghrib nggak bisa wudhu,
Pakai tayamum. Ketemu adzan Isya harus tayamum. Lagi ini mazhabnya Imam Syafi'i. Tetapi ini nggak punya dalil sama sekali. Mau dicari dalil Al-Quran, hadis nggak bakal ketemu. Makanya kita cenderung yang membolehkan seterusnya. Umpamanya asar saya tayamum, ya umpamanya sakit dan belum batal sampai maghrib, nggak usah tayamum lagi. Sampai Isya belum batal, nggak perlu tayamum lagi. Bisa dipahami ini ya? Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kasus ketiga, tayamum gugur adanya air.